Perkenalkan nama saya Maharani Sitorus dengan NIM 11S2304. Kucing saya akan menjelaskan pembuatan kucing kartun 3D di Blender. Nah, di sini pertama itu saya akan menjelaskan kepalanya. Dibuat dari UV sphere, bagian bawah sedikit di scale yang ini agar lebih pipi menyerupai bentuk kepala kucing chibi. Tambahkan sedikit sculpting atau edit mode untuk membentuk pipi bulat. Nah, selanjutnya gunakan cone atau piramid like mesh lalu di subdive untuk telinga dan dibentuk menjadi segitiga agak melengkung gitu. Nah, di tempat simetris di atas kepala bisa menggunakan mirror modifier untuk mempermudahnya. Nah, untuk mata, bola mata dibuat dari UV sphere lalu ditanamkan sebagian di kepala. Iris dan pupil bisa dibuat sebagai mesh tambahan. eh, untuk menggunakan material dengan emission shader untuk efek glowing mata lucu. Terus kumisnya di sini itu menggunakan eh, curve lalu bevel menggunakan profil kecil, mulut dan hidung ini cukup dengan plain atau extrude sederhana. Untuk leher dan dasi dibuat dari kubus, di extrude dibentuk menjadi pita lalu diberi subdivision dan smooth shading. Tambahkan look cut dan sculpting ringan untuk lekukan kepala. Nah, terus untuk badan dan kaki, badan dibuat dari kapsul atau silinder, lalu dibentuk lebih gemuk di bagian bawah. Kita dapat lihatnya di bagian bawah, terus kaki depan dan belakang diekstrut dari badan atau dibuat terpisah lalu digabungkan. Untuk ekor, ini dibuat dari bezel kove dengan profil melingkar atau circle, sehingga fleksibel dan bisa dibentuk lentur mengikuti pose lucu. Terus setelah bentuk pas, bisa di-convert to mesh. Untuk material dan tekstur tubuh kucing, materialnya saya bikin warna agak merah gelap dan loroknya tidak glossy. Terus matanya itu emisif atau glossy hitam putih agar memantulkan cahaya terkesan hidup. Untuk dasi merah mencolok dengan roughness sedang agar terlihat dari pencahayaan. Semua material menggunakan flat colors tanpa tertulis kompleks khas desain kartun. Untuk pencahayaan dan komposisi saya menggunakan pencahayaan soft dan cerah agar karakter terlihat lucu dan bersih. Area light dari depan dan atas untuk sorotan lembut ke wajah. Tambahan point light kecil dekat mata untuk refleksi cat line. Background biru, background putih untuk memberi kontras dengan warna tubuh. Terus kamera dari sudut agak rendah kita dapat melihatnya kameranya. Ini untuk memberi efek chibi style. Terus menggunakan trik sederhana, terus depth of fire ringan agar latar belakang bulat dan fokus ke wajahnya. Terus kita lanjut ke render aja. Render agak lat. Sama pohon itu. Nah, seperti itulah. Kita lanjut ke objek yang kedua, yaitu Anvil. Simpan dulu. Anvil. Ini. Nah, ini dimulai dengan kubus lalu scale ke arah memanjang. Ini bentuk utamanya. Terus bagian tengah ditambahkan loop cuts untuk membuat profil bentuk landasan. Gunakan extrude plus scale untuk membentuk bagian atas lebar dan atas dasar bawah. Gitu. Terus tepi lancip di hidung Anvil ini. Ini tambahkan ekstrak kecil ke bagian depan lalu bentuk menjadi runcing dan sedikit melengkung menggunakan professional editing atau sculpture ringan. Gunakan bevel modifier untuk melupakan tepi-tepi panjang tapi masih terlihat padat. Untuk detail bentuk bawahnya ini, tambahkan potongan diagonal di kaki bawah dengan knife tool atau boolean modifier. Bentuk ini mendapatkan kesan berat dan stabil khas besi tempat. Terus menambahkan detail permukaannya itu kita buat kerusakannya ini kerusakan eh, bekas pakai gunakan scope mode atau display modifier ringan untuk mendapatkan lakukan goresan dan sempurnaannya. Alternatifnya gunakan normal map dan tekstur goresan besi untuk efek cepat tanpa geometri berat. Untuk logonya ini kurang jelas ya karena kita logonya kayak jadi padat nih.
saya tidak membuat logo, kita langsung ke material dan shadingnya ini. Ini materialnya ini utama yaitu metallic, gray atau dark steel. Nah, metaliknya 1,0, roughness-nya 0,3 sampai 0,5 supaya tidak terlalu mengkilap. Nah, tambahkan warna kemerahan. Ini menambahkan warna kayak besi-besi gitu. Untuk lighting dan komposisi, gunakan pencahayaan kontras tinggi atau kelek dari satu sisi, fill light biru dari sisi sebaliknya untuk kesan dingin, backlight untuk efek api pandai basi. Tambahkan permukaan reflektif seperti meja logam agar landasan mantul dan tidak lebih berat. Nah, untuk kamera dari arah sini sedikit rendah agar bentuk landasan terlihat kokoh dan monumental. Gunakan cycles dengan pengaturan shadow dan reflection yang tajam. Jika ingin lebih cepat, EV dengan ambient occlusion dan screen reflection sudah cukup bagus. Nah, kita langsung ke aktornya saja. Ini hasilnya, hasil the render. Kita lanjut ke yang terakhir yaitu tengkorak. Nah, kita bisa lihat di sini kita ubah dulu material previewnya, terus lihat ini. Nah, di sini kita mulai dari sepernya dulu. Tambahkan UV spread scale sedikit atas agar bentuknya lonjong nih, menyerupai cranium. Tambahkan lekat horizontal dan vertikal agar lebih mudah dimodifikasi. Nah, pilih dua bagian besar depan spare, insert dan extrude ke dalam untuk membentuk mata bulat eh, besar. Tambahkan subdivision atau gunakan scope mode draw plus smooth untuk memperdalam dan menggunakan area mata. Nah, untuk membentuk tulang pipinya, itu menggunakan professional editing atau scope mode untuk mengangkat tulang pipi ke samping. Untuk lubang hidung, select dua face tengah bawah, insert extrude ke dalam. Untuk membuat rahang gigi ini, tambahkan mesh baru untuk rahang bawah, kemudian mirror modifier dan sesuaikan bentuk dengan tengkorak utama. Kita lihat dapat lihatnya. Terus gigi bisa dibuat sederhana yaitu dengan add small curves, duplicate, scale, dan susun melingkar atau scoop langsung bagian gigi dari satu mesh jika lebih stylish. Terus untuk menyempurnakan bentuk energi, bentuk organiknya gunakan scope model untuk memperhalus bentuk alas kepala yaitu cranium, membuat tulang pipi menonjol, terus memberikan lekukan halus di sekitar hidung dan mulut. Nah, terus utamanya itu menggunakan smooth, crisp, grab, dan inklet. Nah, terus kita lanjut ke shading dan material. Gunakan material tulang, yaitu dengan base color krem pucat. Terus roughness-nya tingginya itu 0,6 sampai 0,8 agar tampak matte seperti tulang asli. Tambahkan subtle balm matte, yaitu noise texture untuk beri efek pori tulang. Jika eh, di sini terlihat tua kotor, bisa kita tambahkan rumput tekstur atau warna juga gelap dilakukan. Pencahayaannya itu sangat disarankan yaitu K-light, terang dari atas, samping putih, hangat. Nah, feel like agak untuk agak lain di situ, sisi lain untuk mengimbangi bayangan. Untuk backlight bisa kita lihat di sini. Terus backgroundnya itu pakai warna hijau-hijau lumut gitu ya. Dan untuk kameranya itu saya buat di eh, depan sedikit miring ya, atau 3/4 view gitulah. Terus kita dapat menambahkan depth of field untuk fokus di mata tengkorak, terus gunakan cycles untuk hasil realisasi atau if untuk render cepat. Nah, kita dapat lihat rendernya itu. Nah, bisa dapat dilihat dari sini. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.